Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan yang hingga hari ini kita senantiasa dapatkan, dan alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan dalam suasana silaturahmi Golden Habit Forums yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah mencapai ke episode yang ke-20. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu sekalian, hadirin peserta Golden Habits Forum, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-20, dan insya Allah tema kita pada kali ini masih berkaitan dengan menjaga lisan, yang nanti insya Allah akan disampaikan langsung oleh Dr. Agus Sukaca. Namun sebelum kita mulai, mari kita senantiasa buka majelis pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami mempersilahkan Ustadz Agus Sukaca, kami mohon izin mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, mohon selama acara berlangsung untuk memute sejenak mikrofon Bapak Ibu sekalian agar proses penyampaian materi kita berlangsung dengan lancar dan diterima oleh peserta dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja berikan kesempatan. Monggo Ustadz Agus Sukaca, kami persilakan untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan segenap peserta Golden Habit Forum rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi ini dapat kembali bermuajahah lewat Zoom di Golden Habit Forum yang alhamdulillah sudah mencapai ke 20 episode yang ke-20. Hari ini juga saya merasa ada sesuatu yang istimewa ya, karena begitu saya membuka Zoom di ruang tunggu sudah ada 2 profesor. Profesor Partino dengan Profesor Abdussalam. Ya, jadi membuka Zoom, Masya Allah, ini 2 profesor sudah berada di ruang tunggu. Ya. Lebih dulu datangnya daripada saya. Kemudian juga ada yang istimewa juga, ya. Di samping yang sudah cukup mutawamah mengikuti acara ini, kita kehadiran ya, sahabat ini senior kakak kelas saya, ya, Ustadz Nur Alian, ya, yang dulu sama-sama di Pondok Pabelan di Magelang. Nah, sekarang beliau bermukim di kota Kinabalu di Malaysia. Masya Allah, alhamdulillah ini tadi
kita bincang-bincang, saya punya kenangan luar biasa. Ternyata beliau keluarga itu keluarga Pabelan, ya. Suami istri, Bu Jamilah, ini juga dari Pabelan. Ini kakak kelas saya untuk Mas Nur Alian. Ya. Nah, Bu Jamilah ini tadi menyebut nama sesudah saya. Alhamdulillah. Dan saya kemarin juga kaget, ya, ketika dapat WA dari Profesor Datuk Arif Usman. Ternyata ikut juga kemarin di Profesor Datuk Arif Usman ini dari Malaysia juga, dari Kuala Lumpur. Ternyata mengikuti acara kita ini, ya, Masya Allah, ya, sudah diakses dari negara tetangga kita. Mudah-mudahan ya kita berdoa, ya, kajian ini bisa terus mudawamah, ya, dalam rangka untuk apa? Membangun habit-habit yang seharusnya kita installkan di dalam diri setiap Muslim. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, topik kita hari ini adalah tentang menjaga mulut dan kapan kita harus mengunci mulut kita. Kapan kita harus diam. Sebab ada dorongan-dorongan untuk mengkomunikasikan sesuatu lewat mulut kita, tetapi dorongan itu mesti kita hentikan. Saya izin share screen. Kita harus diam. Tapi diam karena kita menahan sesuatu yang mau keluar, mau apa kita omongkan. Bukan diam yang memang nggak ada sesuatu. Ya, diam yang terpaksa kita lakukan karena ada dorongan untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik. Dan ini biasanya memerlukan energi besar. Ketika ada dorongan mengatakan sesuatu, kita nahan untuk diam, itu perlu energi yang besar, bukan sesuatu yang mudah. Ada beberapa keadaan di mana kita harus berdiam, harus mengunci mulut kita. Antara lain, kalau ada dorongan berbohong, ada dorongan berghibah, ada dorongan berkata buruk. Nah, dengan berbagai macam alasan, mungkin kita sedang marah, kita sedang kecewa, atau kepentingan kita sedang terancam. Sehingga dalam kondisi-kondisi seperti itu, ya, dorongan untuk berbohong itu muncul. Atau dorongan untuk berghibah itu muncul. Atau dorongan untuk berkata buruk itu muncul. Inilah kondisi-kondisi yang mengharuskan kita untuk mempunyai mekanisme menahan bicara kita. Pertemuan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, ya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana mekanisme bicara. Ya, informasi-informasi itu kita kumpulkan lewat area Wernicke yang ada di dalam otak kita. Kemudian diproses melalui area Broca. Itu ada tempatnya di otak kita. Nah, kemudian ketika sudah diproses di area Broca, itu korteks motorik itu yang kemudian mengatur bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang ada di dalam otak kita. Muncul gerak bibir, kalau itu yang mengkomunikasikan mulut. Sekarang fungsi mulut sudah banyak digantikan, antara lain oleh tangan kita dengan menekan keyboard, membuat tulisan. Itulah komunikasi yang diperintahkan oleh korteks motorik yang ada di dalam otak kita. Nah, ini kondisi-kondisi yang kita mesti berusaha untuk bisa diam. Nah, bohong ini Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, bohong ini suatu keadaan yang bisa mencerabut iman kita.
Karena ada suatu kesempatan Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu takut? Kata Nabi dijawab, ya boleh jadi. Masih bertanya lagi, ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu ya agak pelit? Masih dijawab, mungkin. Ya, ada kalanya. Pertanyaan ketiga, mungkinkah seorang mukmin itu bohong? Nah, jawabannya lah, tidak. Tidak mungkin seorang mukmin itu bohong. Artinya apa? Artinya kalau bohong itu iman kita itu terbang saat itu, karena tidak mungkin seorang mukmin itu bohong. Ini ada hadis ya tentang apa? Tentang bohong dari Abu Wail, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar, wa innar rajula layak zibu, wa yataharral kadhiba, hatta yuktaba indallahi kadzaban. Wa alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannati, wa innar rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Dan sungguh, jika seseorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan, hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai seorang pembohong. Kuncinya adalah terbiasa dalam kebohongan. Ketika kepentingannya terdesak untuk mengembalikan, dia berusaha untuk berbohong. Ketika dalam ketakutan, untuk menghindari, bohong. Nah, dalam berbagai kondisi itu, memunculkan kebohongan demi kebohongan, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai pembohong. Kadzaban, sebagai seorang pembohong. Demikian juga sebaliknya, orang yang jujur, kemudian dia senantiasa berkata jujur. Setiap ucapannya adalah kejujuran, biasa jujur, tidak bisa berkata bohong, maka dia dicatat sebagai siddiqan, sebagai orang yang jujur, berkarakter jujur. Nah, ini jujur ini akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Nah, sehingga ya Bapak Ibu sekalian, kita mesti membangun karakter jujur ini dengan cara yang sungguh-sungguh. Dan ini sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak, ini menjadi tugasnya. Salah satu hak anak itu adalah mendapatkan apa? Mendapatkan adab yang baik, didikan adab yang baik dari orang tuanya. Ayyuh sina adabahu, mendapatkan adab yang baik. Saya termasuk yang berbahagia punya orang tua yang alhamdulillah ini ada di dalam forum ini, ibu saya Siti Atiyah dan bapak saya ya, Bapak Dr. Andes Afandi.
itu yang namanya dengan kebohongan itu keras sekali. Sehingga sejak kecil itu kita dididik untuk jangan pernah bohong, ojo goroh. Sehingga ya alhamdulillah ya, pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua, Bapak Ibu, itu kemudian membekas. Dan ini seharusnya menjadi kewajiban kita sekalian untuk ya mendidik anak-anak kita itu tidak bisa berbohong. Kata-katanya bisa dipercaya. Bohong ini di samping bisa menerbangkan iman kita, menghilangkan iman kita. Ini juga menjadi salah satu tanda dari kemunafikan. Ayatul munafiqi salasun. Ada 3 tanda kemunafikan itu. Salah satunya idza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara itu banyak bohongnya. Jadi mulutnya tidak bisa dipercaya. Itu tanda dari sifat nifak. Kemudian itu terjauh kita semua dari situ. Nah, ada beberapa kebohongan besar ya, berdasarkan hadis dari Wasilah al-Asqa. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sebesar-besar kebohongan ada 3. 1, kebohongan seseorang dengan kedua matanya. Ia berkata, saya melihat, padahal ia tidak melihat. 2, kebohongan seorang dengan menasabkan diri kepada selain kedua orang tuanya. Lalu ia dipanggil dengan nasab selain nama bapaknya. Nah, ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengadop anak, ya, menghilangkan jejak siapa orang tua kandungnya, dan menasabkan kepada orang tua yang mengadop. Masya Allah, ini termasuk kebohongan yang besar. Sehingga bagi kita, kalau mau mengadopsi anak, nasabnya jangan sampai dirubah, tetap ke nasab orang tuanya, ya. Dan kita tidak boleh mengalihkan meskipun dengan akte notaris dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk kebohongan. Yang ketiga, perkataan seseorang bahwa ia mendengar dariku, padahal ia tidak mendengar dariku. Ini mengatakan sesuatu, oh ini menurut hadis Nabi begini, padahal itu tidak ada hadisnya. Dan ini diancam oleh Rasulullah yang berbohong kepadaku dengan sengaja, fal yatabawwa maq'adahu ilan nar. Hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ini kebohongan besar yang hendaknya kita menghindarkan diri dari kebohongan-kebohongan itu. Nah, satu hal yang nampaknya sepele, ini banyak dilakukan dalam gojekan atau dalam guyon-guyon. Bohong untuk apa? Untuk gojek, untuk melawat. Ternyata kita dilarang, ya, dilarang. Ini hadis dari Bas bin Hakim telah menceritakan kepada kami, bapakku dari kakakku, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailul lahu wa wailul lahu. Celaka bagi orang yang mengatakan sesuatu agar supaya ditertawakan oleh orang-orang, kemudian ia berbohong. Celakalah baginya dan celakalah baginya.
Nah, ini kita sering ya melihat apakah itu dalam bentuknya stand up comedy, apakah dia merupakan acara yang memang untuk lawak, banyak adalah kebohongan-kebohongan, ya. Nah, ini diancam, ya, diancam wailun, celaka. Seorang Muslim meskipun untuk kepentingan gojek, gurau, ya, tetapi tidak boleh dengan kebohongan. Yang kita mesti betul-betul hati-hati, ya, karena di dalam gojekan, di dalam guruan, ini kadang-kadang ya, banyak keluar dengan kebohongan-kebohongan. Nah, kalau kita sering melihat itu acara stand up comedy, ya, coba perhatikan. Itu kan banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Untuk apa? Untuk membuat orang tertawa dengan apa yang diucapkan. Hati-hati. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, seorang hamba tidak dikatakan beriman dengan sepenuhnya hingga ia meninggalkan berbohong ketika sedang bergurau dan meninggalkan berdebat meski ia benar. Nanti insya Allah ada sesi lain kita membahas khusus tentang debat ini. Kenapa debat ini juga harus kita jauhkan, jangan suka berdebat. Insya Allah nanti pada saat yang lain. Tapi saat ini yang bohong tidak saat gurau, ini mari kita betul-betul menjaga diri dari itu. Nah, yang termasuk kebohongan yang lain adalah menyampaikan semua yang didengar. Dari Hafs bin Asim, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban, ayyuhaddisa bikulli ma sami'a." Cukuplah seseorang dianggap berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan. Jadi, seperti ember tanpa tutup, itu semua yang didengar, semua yang diketahui, disampaikan kepada orang lain tanpa proses filtrasi, ya, untuk memverifikasi kebenarannya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saat ini ya, kita sering mendapati orang itu mendapatkan WA dari mana, belum jelas diverifikasi, langsung di-share. Semua yang diperoleh di-share. Apalagi tentang masalah COVID ini. Berita-berita tentang COVID yang tidak diverifikasi itu diedarkan, ya, di tengah-tengah masyarakat, di grup-grup, ya, yang itu menimbulkan kepanikan luar biasa karena banyak informasi-informasi yang tidak terverifikasi itu bebas di-share ke publik. Nah, Bapak-Ibu sekalian, berdasarkan hadis Rasulullah yang ini, ya, yang dari kitab Muslim, ya, bahwa kita menyampaikan apa yang kita ketahui semuanya tanpa difilter, itu masuk kategori bohong, ya, kadziban. Jadi apapun yang kita terima kita share. Nah, ini indikasi bahwa kita harus memfiltrasi, memverifikasi informasi yang kita terima. Kalau kita yakin benar, baru boleh di-share. Kalau kita tidak yakin benar, jangan di-share. Masuk ancaman ini. Sehingga bagi seorang mukmin, itu informasi apapun harus diproses, ya, dipikir, kemudian apa yang baik baru di-share, diinformasikan kepada orang lain. Ini yang seharusnya. Jadi
semua yang diketahui di-share tanpa verifikasi itu masuk kategori kadziban, orang yang berbohong. Ini banyak ya dilakukan, ya. Apalagi pada era medsos yang begitu masif. Indonesia termasuk yang kurang beradab di dalam bermedsos ini menurut penelitian dunia. Ya. Nah, ini karena salah satunya itu semua yang didengar adalah disampaikan. Ini orang tidak sadar bahwa ini adalah salah satu bentuk kebohongan. Sebab kalau yang didengar itu tadi bohong, dia sampaikan juga, dia ikut andil di dalam menyebarkan kebohongan itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, informasi boleh masuk ke memori kita, tetapi harus ada proses di dalam pikiran kita yang kita yakini kebenarannya, baru boleh kita share, kita sampaikan kepada orang lain. Insya Allah kalau ini bisa kita lakukan demikian, kita akan lebih terjaga ya, dari informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya banyak dapat informasi hoax ya, tentang COVID. Nah, biasanya kalau informasi ini saya terima dari sahabat-sahabat baik saya ya, atau orang-orang yang saya kenal, ya, saya biasanya tanya, Bapak, Ustadz, apakah Ustadz yakin dengan kebenaran informasi yang antum sharekan ke saya ini? Biasanya jawabannya, oh, saya cuma dapat itu saya share. Nah, lain kali tolong diverifikasi dulu. Kalau yakin itu sebuah kebenaran, baru di-share. Supaya kita tidak terikut di dalam proses penyebarluasan berita-berita yang tidak benar. Istilah sekarang ini adalah berita yang hoax. Kemudian yang lain yang kita juga perlu hindari adalah ya, jangan sampai kita melakukan sumpah bohong. Ini saya kutipkan terjemahnya saja ya, dari Abdullah bin Unais al-Juhani berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang termasuk dosa-dosa paling besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan sumpah bohong. Tidaklah bersumpah seseorang dengan nama Allah di hadapan seorang hakim, walau hanya untuk perkara sepele, yang hanya senilai sayap nyamuk, kecuali Allah akan membuat coretan hitam dalam hatinya sampai hari kiamat nanti. Masya Allah, ya. Sumpah bohong meskipun perkara kecil, ini akan membuat noda hitam ya, di dalam qalb kita. Hadis yang lain dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, barang siapa bersumpah dengan bohong untuk mendapatkan harta seseorang atau saudaranya, maka akan bertemu Allah Azza wa Jalla dalam keadaan murka kepadanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang banyak kita jumpai ya, terutama terkait dengan harta wakaf dan lain sebagainya. Itu banyak keluarga, banyak orang yang berani bersumpah ya, untuk apa? Untuk memperoleh kembali terkait dengan harta. Ini kalau sampai kita lakukan, Allah itu akan murka kepada kita. Nanti ketemu, ya kita berjumpa Allah, itu dalam keadaan dimurkainya. Masya Allah, paling tidak nyaman ya itu dimurkai Allah. Apalagi nanti kalau sudah di akhirat, ya, orang yang paling sengsara
adalah orang yang dimurkai Allah. Kita juga tidak boleh bohong kepada anak kecil. Dari Abdullah bin Amir, ia berkata, suatu hari ibuku memanggilku, sementara Rasulullah SAW telah duduk di dalam rumah kami. Ibuku berkata, hai kemarilah, aku akan memberimu. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada ibuku, apa yang akan engkau berikan kepadanya? Ibuku menjawab, aku akan memberinya kurma. Rasulullah bersabda kepada ibuku, jika kamu tidak jadi memberikan sesuatu kepadanya, maka itu akan ditulis sebagai kebohongan atasmu. Ini kepada anak kecil juga kita nggak boleh bohong. Ini kadang-kadang orang tua itu kalau anaknya nangis, ya, ngenenginya, ya, mendiamkannya, itu antara dengan apa? Dengan kebohongan. Nanti tak belikan mainan, ya. Tak belikan ini. Itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, ini termasuk bagian dari kebohongan. Bapak Ibu sekalian, ya, itu tadi bentuk-bentuk kebohongan, ya, yang kita harus berusaha sungguh-sungguh supaya jangan sampailah mulut kita ini keluar kata-kata bohong. Dan dalam kondisi normal, tidak bohong itu gampang. Dalam kondisi normal. Tapi seseorang itu dianggap pembohong atau tidak, biasanya dalam menghadapi kondisi-kondisi yang tidak normal. Contohnya, ketika kita berada di dalam ketakutan, potensi untuk diperlakukan secara tidak baik kalau kita jujur. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, jujur itu sesuatu yang berat. Untuk tidak bohong itu sesuatu yang sangat sulit. Sehingga dalam kondisi-kondisi seperti itu, kita mesti berusaha sekuat tenaga untuk tetap tidak berbohong. Ya, mungkin kita bisa mengatur sebuah siasat untuk tidak bohong itu, tetapi jangan sampai kemudian keluar kata-kata yang bohong. Misalnya, saya lupa ini hadis atau bukan ya, atau mungkin sahabat yang melakukan. Ada seorang yang minta perlindungan karena dikejar, mau dicelakai. Nah, ketika dia minta perlindungan, diberikan perlindungan, kemudian yang memberikan perlindungan ini tahu bahwa yang ngejar itu akan segera datang. Maka dia pindah dari tempat semula ke tempat yang lain. Begitu sang pengejar ini datang, tanya, apakah tadi ada orang cirinya seperti ini yang lewat sini? Nah, maka dia menjawab apa? Tidak. Tidak ada yang lewat sini. Nah, dia bohong apa tidak? Dia tidak bohong karena di tempat yang dia berada sekarang ini memang tadi tidak ada yang lewat. Lewatnya di tempat yang lain. Nah, ini adalah siasat. Jadi bersiasat boleh, tetapi berbohong tidak boleh. Ini kondisi-kondisi yang Bapak-Ibu sekalian
Sekarang ini kita berada pada zaman di mana kebohongan itu luas merata. Banyak dilakukan oleh orang-orang sehingga kita sulit untuk sampai pada kesimpulan informasi ini bohong atau tidak. Informasi ini benar apa tidak. Karena banyak yang melakukan kebohongan itu. Saya kira menjadi kewajiban kita semua bagaimana kita terjaga dari sifat pembohong. Ada perkecualian bohong yang boleh. Ini dari Ummu Kulsum binti Uqbah bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khairan." Tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan. Dia antara pihak yang berselisih, di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik. Kemudian yang lain, ya, Ibnu Syihab berkata, aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya, kecuali pada 3 perkara. Yang pertama, al-harb di dalam peperangan. Yang kedua, wal islahu bainan nas, mendamaikan di antara 2 kelompok manusia. Wa haditsul rajuli imra'atahu wa haditsul mar'ati zaujaha. Ini antara suami dan istri atau istri terhadap suami. Ini kondisi-kondisi di mana kita boleh, ya, berbohong, saya kira dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Dalam rangka mendamaikan orang di peperangan, ya, maupun di dalam kehidupan rumah tangga, untuk hal-hal yang mungkin untuk apa? Untuk menjadikan kehidupan rumah tangga itu menjadi lebih baik. Bukan kebohongan yang bersifatnya fundamental. Saya kira ini, Bapak Ibu sekalian, kebohongan yang kita harus jaga, jangan sampai keluar dari mulut kita. Sehingga marilah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang mulut kita bisa dipercaya. Menjadi identitas diri kita, oh kalau yang ngomong beliau ini kita semua percaya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajmain. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah menyampaikan kepada kita lanjutan dari episode selanjutnya, sebelumnya, bahwa kita memang harus senantiasa menjaga lisan kita, terutama dari kebohongan seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Agus Sukaca. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah pemaparan dari Ustadz tadi, kami persilakan untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian hadirin yang hadir pada saat ini untuk memberikan feedback seperti itu, ataupun mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan, yang insya Allah nanti akan ditanggapi kembali oleh Ustadz Agus. Monggo Bapak Ibu sekalian yang memang ingin memberikan feedback ataupun pertanyaan, kami persilakan. Ya, monggo silakan dari Kubar Pak Ustadz. Oh ya, ya dari Pak Hanif terlebih dahulu, monggo silakan Bapak dari Kubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Ustaz, saya teringat ketika waktu masih SMA dulu, saya pernah membaca buku. Buku itu berjudul Jangan Anda berkata ya jika Anda berkata tidak. Jangan berkata ya jika Anda berkata tidak. Jangan Anda berkata ya, dan jangan Anda berkata ya jika Anda berkata tidak. Lalu hubungannya, korelasinya dengan suatu ketika juga saya pernah membaca buku lain dalam konteks keagamaan begitu, Ustaz. Bahasanya begini, lebih baik diam itu bisu, maka jika Anda lebih baik diam daripada Anda berkata bohong. Atau diam itu masuk. Ini hubungan seperti apa Ustaz dalam konteks kita berperilaku dalam keseharian kita, baik itu dalam keluarga ataupun dengan masyarakat luas, apalagi terkadang kita yang jadi pegawai negeri atau PNS ini kan kadang-kadang ada hal-hal yang harus kita mengatakan tidak begitu. Sementara ini ada kebijakan di atasnya yang mengharuskan kita ya berkata iya walaupun kita berkata tidak begitu, Ustaz. Mungkin itu pertanyaan kami, Ustaz. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kami tampung dulu Ustaz Agus atau? Ya, ditampung aja dulu. Ditampung. Tadi ada selanjutnya Bu Tri sepertinya. Ya. Monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Ustadz, hal-hal yang terjadi di kondisi saat ini kebetulan ya sangat memprihatinkan ya. Di wilayah kami itu ada satu keluarga itu meninggal 3 orang, satu keluarga itu. Nah pada saat itu ibunya itu sampai sudah beberapa hari, mungkin sampai sudah 40 hari itu belum diberitahu kalau anak-anaknya itu meninggal, Ustaz. Itu apakah termasuk kebohongan itu diperbolehkan atau tidak? Karena mungkin kalau diberitahu mungkin akan berakibat mesti shock atau bagaimana, karena dalam satu keluarga itu anaknya 5 meninggal 3 kena COVID ini. Jadi dan meninggalnya itu di rumah sakit, yang 2, yang 1 di rumah ditunggui ibunya itu sendiri. Jadi sampai saat beberapa waktu itu ibunya itu tidak diberitahu kalau anak yang barep dan yang nomor berapa itu meninggal. Sehingga dengan demikian itu memang keluarga dan masyarakat itu ya istilahnya masih bohong terhadap ibu itu. Nah ini bagaimana Ustadz, apakah kebohongan yang seperti ini itu juga termasuk hal yang dibolehkan atau tidak? Demikian Ustadz, terima kasih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk langsung saja menyampaikan. Saya tambahin Pak. Itu Dokter Biri. Monggo Dokter Biri, silakan. Alhamdulillah ini untuk mengecas kembali supaya mengingatkan supaya kita tidak mudah untuk mengatakan kebohongan. Ini tadi yang disampaikan ada kebohongan yang besar yang sering dilakukan yang berbahaya adalah satu, melihat tapi bilang tidak melihat. Yang kedua ada yang tidak mendengar tapi bilang mendengar. Tapi yang satu lagi ini tentang masalah memutus nasab. Benar, itu aja. Jadi biasanya itu kan ibu-ibu atau para perempuan itu kan mestinya kalau menurut hadisnya kan harus binnya itu orang tuanya. Tapi di sini sekarang kan banyak binnya itu kan suaminya itu. Nama istrinya kemudian belakangnya suaminya, bukan orang tuanya. Itu termasuk pembohongan apa tidak? Matur suwun, kita aja Pak, sengaja. Monggo Ustaz bisa langsung ditanggapi, tadi sudah ada 3 pertanyaan. Baik ya.
Yang pertama dari Pak Rahmat dari Ketua PDM Kutai Barat, ya, tentang jangan bilang iya kalau hatinya tidak. Itu Pak Rahmat, itu sebenarnya inti tidak bohong itu kan di situ. Ya. Hatinya bilang tidak, tapi karena takut kita bilang ya, 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 ya. Ini sesuatu hal yang memang ya, kita harus belajar untuk bisa melakukan. Itu kan dalam ketakutan. Kalau kita dengan atasan, ya mau ngomong tidak, nggak berani, ya, padahal hatinya bilang tidak. Nah, itulah yang harus kita asah. Jangan sampai kemudian hati kita sebenarnya tidak, tapi kita bilang iya. Nah, itulah ya kebohongan-kebohongan yang banyak terjadi ya, ketika dengan atasan dia berbohong. Karena kalau bilang tidak, takut dipecat, takut mungkin atasannya tidak memberikan kondisi yang baik, ya. Tapi sebenarnya dia menolak. Inilah salah satu wujud ekspresi dari bentuk-bentuk kebohongan. Seorang anak buah yang kepada pimpinannya itu banyak melakukan atau mengatakan yang bukan di hatinya, ini biasanya kepemimpinan itu kurang bagus, ya. Di dalam mengambil keputusan-keputusan itu nanti bisa banyak kelirunya. Sehingga belajar bilang tidak kalau memang tidak, belajar bilang ya kalau memang ya. Ini biasanya menjadi karakter, ya, karakter tidak bisa sekaligus. Nah, ketika orang sudah bisa bilang ya ketika ya atau tidak ketika memang tidak, dan itu sudah menjadi kebiasaan, maka dia dianggap sebagai orang yang benar. Tetapi kalau dia sekali bilang ya padahal tidak, nanti diulangi lagi, bilang ya padahal tidak, diulangi lagi, ya, bilang tidak padahal ya, nah dia akan dicap sebagai apa? Sebagai pembohong. Nah, ini sesuatu yang berlaku berulang-ulang. Ini akan menyebabkan karakter pada diri kita. Kemudian yang kedua dari Bu Tri Wahyuning. Ini keluarga yang Masya Allah sampai 3 ya meninggal. Saya kira seorang ibu kalau tahu 5 anaknya 3 meninggal tentu akan shock. Ya, akan shock. Sehingga perlu dicari kesempatan yang baik sehingga informasi itu pada akhirnya akan sampai pada seorang ibu. Ada cerita ya, seorang sahabat ya yang sedang pergi berjihad ya, itu waktu berangkat itu meninggalkan anaknya yang masih kecil ya. Nah, dia begitu sayang pada anaknya. Nah, begitu dia sedang pergi, ternyata anaknya itu meninggal. Nah, ketika datang, dia nanya di mana anak kita, gitu ya. Maka oleh sang istri ini dia sambut dengan baik suaminya itu, ya. Bahkan kemudian sampai terjadi hubungan suami istri. Baru kemudian setelah kondisi suaminya dalam kondisi yang sudah enak, baru diajak dialog ya, bahwa semua itu yang punya siapa? Yang punya Allah. Anak itu yang punya Allah, baru kemudian disampaikan ya, ini yang punya sudah mengambilnya. Dilaporkan kepada Nabi. Nah, ternyata Nabi mengapresiasi dengan cara yang semacam ini. Saya kira Bu Tri ya ini perlu disampaikan, tetapi disiapkan kondisi sang ibu supaya siap untuk bisa menerima berita itu. Jadi perlu disiapkan kondisi yang memungkinkan. Kemudian yang ketiga, Dokter Giri ya ini ya soal salah satu bentuk kebohongan adalah memutus nasab.
Nah, ini bagaimana kalau para istri ini menggunakan nama suaminya? Apakah itu termasuk memutus nasab? Kalau adopsi itu jelas ya. Jadi adopsi, kemudian dia menghilangkan jejak orang tuanya, itu sangat jelas ini memutus nasab. Nah, bagaimana kalau seorang istri menjadikan nama suaminya itu di belakang? Misalnya istrinya Pak Biri itu bukan nama di belakang, ada dirinya. Itu bagaimana? Saya pernah membaca tulisan Buya Hamka ya, tentang masalah ini. Buya Hamka itu tidak merekomendasikan. Jadi misalnya ya, ibu siapa, nama suaminya dipasang di belakangnya. Ini menurut yang pernah saya baca, ya, Buya Hamka tidak memperkenankan. Kalau misalnya tidak menulis cara menulis nama suaminya, misalnya ya, Nyonya Biri, Nyonya Agus Sukaca, Nyonya Partino, nah itu malah nggak apa-apa. Ya, jadi tidak terkait dengan nasab. Ya. Jadi Nyonya siapa, sehingga nama di belakangnya itu tetap nama orang tuanya. Nah, istri saya Nur Huriyati, bapaknya Mokhtar, tetap namanya Nur Huriyati Mokhtar, bukan Nur Huriyati Sukaca. Tetap menggunakan nama orang tuanya. Nah, jadi bintinya jelas. Nah, ini tradisi di Indonesia. Saya kira ya kita mesti melihat bagaimana latar belakangnya. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi kajian majelis tarjih nih, Dr. Biri. Ya, sehingga bisa direkomendasikan untuk kita apakah ya mencantumkan nama suami itu termasuk memutus nasab atau tidak. Ini yang saya kira perlu majelis tarjih untuk berfatwa di bidang itu. Saya kira demikian, Mas Ikhwan. Ya. Baik, terima kasih. Kami masih punya ada waktu sekitar 5 menit lagi, Ustaz. Monggo dari Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Monggo Bapak, silakan. Sebetulnya yang seseorang bisa berduka itu bagaimana peran agama sebetulnya, Pak. Jadi ada oknum katakan itu yang agamanya kuat gitu, agamanya ada namun berdusta. Ada juga tapi ini oknum saja, penceramah misalkan. Dia juga karakternya seperti itu, jadi sering berdusta. Nah, ini bagaimana? Sebetulnya apakah peran agama ini, sejauh mana peran agama? Terus bagaimana peran budi pekerti, artinya didikan orang tua sejak kecil. Kalau saya pribadi memahami bahwa peran pendidikan orang tua kita sejak kecil itu sangat dominan. Nah, baru agama menguatkan gitu. Tapi kalau dari kecil peran ibu, peran ayah itu dalam pendidikan karakter kita itu jauh bahkan banyak berdusta barangkali. Nah, peran agama itu tidak begitu menjadi merubah. Jadi saya melihat masih bahwa peran pendidikan orang tua itu sangat penting sekali sejak dini menurut kami. Itu yang dominan begitu menjadi berdusta atau dia juga menjadi orang yang lurus. Gimana Ustaz? Terima kasih. Ya, dari Pak Hanif. Satu lagi mungkin Ustaz, ini dari Ibu Mas Riah, Surabaya. Monggo silakan Ibu Mas Riah, Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Mas Riah Dahlan. Alhamdulillah Bapak Dahlan itu bapak saya. Jadi sejak kecil memang selalu menyertakan nama Bapak. Yang ingin saya tanyakan, dokter, kadang dalam rumah tangga itu kita kan harus menjaga keutuhan rumah tangga ya. Tapi
ini misalkan istri tidak bekerja, nafkah semua dari suami misalkan, dan tahu karakter suami, kalau kita itu mau memberikan apa ke orang tua itu mesti marah sampai terjadi yang enggak kita harapkan. Sedangkan orang tua misalkan tinggal ibu saja yang tidak punya penghasilan, jadi perlulah kita dirwalidain, di samping itu ya melihat kemanusiaan juga. Bagaimana kalau kita memberikan ke ibu, terus si suami ini uang ini kemana? Kok nggak ada? Kita terpaksa dilema, Dok. Memikirkan orang tua, ibu, atau bagaimana keutuhan rumah tangga? Bagaimana, Dok? Terima kasih. Salam. Ya, ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung Ustaz diberikan tanggapan mungkin sekaligus closing mungkin karena waktunya sudah habis sepertinya. Baik, ya. Ini ada dua dari Ustadz Hanifur Rahman yang menyatakan bahwa peran orang tua itu lebih dominan dibandingkan peran agama. Menurut saya, Ustadz Hanif, ya, ini mestinya orang tua itu yang membimbing kepada putra-putrinya untuk menjadikan agama itu sebagai sesuatu yang sangat dipentingkan menjadi pertimbangan-pertimbangan utama. Sehingga termasuk di dalam mendidik supaya mulutnya bisa dipercaya, itu pertimbangannya pertimbangan agama. Kalau kamu bohong, itu nanti di akhirat akan begini. Kalau kamu jujur, maka nanti di akhirat akan begini. Sehingga pendidikan dari orang tua itu orientasinya adalah agama. Sehingga nantinya anak itu akan menjadikan agama itu sesuatu yang penting yang harus dipertimbangkan di dalam setiap mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sehingga kalau orang tua berhasil melakukan ini, maka insya Allah bagi anak-anaknya agama itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting, ya, itu selaras dengan orang tua. Ya. Karena orang tua semua pertimbangannya adalah pertimbangan keagamaan. Nah, ini menurut saya, ya menurut saya yang kita lakukan adalah menselaraskan peran orang tua itu dalam rangka untuk supaya agama itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ini komentar saya, ini Ustadz Hanif. Ya. Nah, kemudian untuk Bu Masria dari Aisyah Surabaya ini ya, ini bohong terhadap suami atau istri untuk menjaga keutuhan. Itu termasuk kebohongan yang dibolehkan. Ya, tadi kan ada 3 ya, dalam peperangan, ya, mendamaikan orang yang sedang bertengkar, berselisih, dan suami istri. Tapi menurut saya paling baik mengatasi akar masalahnya. Sebab ini kalau sekali 2 kali, ini uangnya kemana? Ya, kemarin ada yang perlu bantuan, diberikan bantuan. Itu kan termasuk siasat ya, bantuannya kepada orang tua, tapi nggak nyebut nama orang tuanya, ya, misalnya. Tapi kalau ini selalu terjadi, itu kan akan membuat kondisi rumah tangga menjadi kurang bagus. Nah, dicarikan solusinya supaya suami itu akan semakin mengerti kondisi bagaimana keluarga istri, sehingga mengapresiasi istri berbakti kepada orang tuanya itu sebagai sebagai suatu keharusan. Ya. Nah, misalnya ajak suaminya ikut pengajian yang membahas masalah itu, hak suami istri, yang lain-lain. Sehingga Mas Ria, menurut saya itu harus diatasi akar masalahnya. Sehingga pada akhirnya suami istri itu akan hidup dengan harmonis. Sebab kita kan tidak bisa bertahan
pada karakter kita masing-masing. Suami istri itu kan menyesuaikan karakter. Mungkin sejak awal kita sudah punya karakter tertentu, tetapi kita sudah berkeluarga, itu kita harus menyesuaikan karakter sehingga terjadi kesepahaman di dalam keluarga itu, saling mengerti kedudukannya masing-masing, saling menghormati, insya Allah akan terwujud keluarga sakinah. Tapi kalau misalnya suami itu selalu marah-marah, ya, melihat sesuatu pada istrinya yang dia tidak bisa terima, selalu marah-marah, itu nanti kan kecenderungannya keluarganya tidak akan keluarga sakinah. Nah, ini jadi proses membangun keluarga sakinah adalah menyesuaikan karakter suami istri menjadi karakter keluarga, nah, sehingga hal-hal yang ada di dalam keluarga itu akan menjadi bahasan bersama suami istri untuk kemudian saling mengerti. Jadi menurut saya mengatasinya pada akar masalah, ya, sekali waktu untuk keperluan keutuhan, ya, berbohong masih diberikan toleransi ya, oleh Rasulullah SAW, ya, tapi itu bukan untuk masa seterusnya, ya, untuk masa-masa tertentu, dan kita mesti bergerak untuk menjadi semakin baik. Saya kira demikian ya Ibu Mas Ria, Pak Hanif, dan Bapak Ibu sekalian, ya. Terima kasih. Saya kira memang ini bukan pekerjaan mudah untuk menahan diri supaya tidak berbohong, apalagi yang sudah terlanjur menjadi karakter itu perlu kemauan kuat ya untuk membina diri kita, untuk tidak keluar kebohongan dari mulut kita. Tetapi insya Allah ya kalau kita berkomitmen, Allah akan memberikan jalan, kita bisa melakukannya. Kemudian terima kasih bermanfaat buat kita sekalian. Terima kasih atas segala partisipasi Bapak Ibu sekalian ya, dari Malaysia, dari Papua, dari Aceh, dan seluruh Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah. Ada Samarinda Pak Agus. Samarinda banyak ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Samarinda yang dekat nggak tersebut malah ini. Padahal Samarinda banyak sekali ini ya dari Aisyah. Dari Medan juga hadir Pak Agus. Oh, Medan, alhamdulillah. Dari Bandung Pak Agus. Dari Bandung ada ya. Pak Kiai Bandung juga hadir. Bandung hadir. Dari Tila juga ada Pak Agus. Dari hadir. Ya, mohon maaf tidak tersebut ya, tapi alhamdulillah dari seluruh Indonesia banyak yang hadir. Ada luar negeri juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, alhamdulillah sehat terus ya. Pengajian pada pagi hari ini telah berakhir. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa mari kita sama-sama juga lafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Alhamdulillah. Selesai.